warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar SketchUp. Baiklah kawan-kawan, sudah lama tidak berjumpa ya setelah sekian tahun, 2 tahun kemungkinan ya guys ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kepada kawan-kawan semuanya bagaimana caranya pembuatan tampak pada bangunan. Nah, itu hanya sederhana saja. Oh, satu hal lagi, mohon maaf ya, kemarin denah yang saya ajarkan 2 tahun lalu tidak ada lagi, makanya saya memakai denah yang pernah saya buat yaitu pada saat saya kuliah tahun 2021 ya guys. Oke, yang pertama mari kita lihat dulu di denah saya yang terbaru ini. Kalian bisa melihatnya bagaimana saya membuatkan tampak dari potongan itu sendiri, di mana saya akan memotongnya. Ini sedikit ribet ya kawan-kawan, sebenarnya dengan caranya begitu mudah. Oke, nah ini adalah tampak potongan saya tampak AA tadi. Ini adalah potongannya, di mana dia memotongkan musola, ruang tamu, kamar tidur utama, lalu pergi ke dalam, lalu ke teras. Lalu di potongan kedua, dia memotong itu dapur, ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, dan teras. Nah, ini adalah gambar contoh yang tampak yang saya buat. Nah, kawan-kawan semua tidak perlu untuk membuat tampak itu sendiri, buat ulang dari awal sekali ya. Cukup untuk mengambil, misalkan kawan-kawan yang ingin membuat tampak depan, yaitu di sini tampak depannya. Jadi kita menghadap dari sini, menghadap ke sini. Pada ini adalah tampak depan, samping kiri, samping kanan, dan tampak belakang. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kawan-kawan bagaimana caranya pembuatan tampak dari depan itu sendiri. Yang pertama, saya akan mengopi dari potongan itu. Saya copy ke bawah. Lalu saya membuat garis dengan construction line yaitu XL, spasi, vertikal, spasi. Jadi saya akan mengambil di daerahnya, yaitu di daerah tempat dinding tempat wudhu ini di bagian luar ya. Oke, di sini. Lalu saya akan mengambil denah itu sendiri, lalu saya kopikan sampai ke bawah. Nah, oke. Nah, sekarang kan dinding yang bagian sisi luar ini dengan denah sisi luar ini kan sama. Ini kan adalah tempat wudhu atau musola di sini ya kan. Jadi memotong di bagian musola, ini adalah dinding musola berarti sejajar. Jadi kita aman untuk membuat gambar. Lalu hapus keterangan yang tidak perlu ya kawan-kawan. Hapus seperti ini atau dengan huruf E spasi, diklik kiri spasi, klik kiri spasi, klik kiri spasi. Itu tergantung bagaimana kawan-kawan caranya ya. Lalu menghubungkan garis yang ujung ini dengan ujung ini ya. Lalu blok dari klik kiri, lalu arahkan ke sebelah kanan, lalu klik kanan, klik kiri lagi, lalu spasi, itu eraser ya. Oke. Oh, tunggu teman-teman. Di sini saya membuat kesalahan. Yang pertama kita blok ini kita trim, trim, kita klik kiri, kita klik kanan, lalu kita potong di bagian pondasinya. Oke, kita potong, kita potong, kita potong, kita potong. Oke, sip. Lalu kita hapus semuanya kawan-kawan. Oke. Cukup sederhana ya kawan-kawan. Nah, sekarang kan kita tampak depan tuh. Jadi yang pertama yang nampak dari sisi depan tuh pasti sudut yang dinding ini pasti kelihatan satu. Ya, ini dia. Otomatis di bagian dalamnya, dinding dalam otomatis kalau tidak lihat dari depan tidak nampak. Berarti kita harus hapus dindingnya. Oke, kita hapus spasi, spasi. Lalu kita hapus juga slove-nya kawan-kawan. Lalu kita extend ini, ekstrim apa namanya kan lupa. Extend, tuh extend. X tuh perintah keyboardnya, spasi, klik kanan, klik kiri. Oke. Lalu kita buang aja bagian sisi ini kawan-kawan. Tuh. Nah, untuk bagian sisi luar kita ada kolom besar ya kawan-kawan. Berarti posisi yang nampak itu ada luas di sini satu, di sini satu. Yang kolom ini sini satu dan sini satu. Oke. Mari kita buat.
Nah, di sini kan dari potongan tidak ada, berarti kita harus membuat garis garis construction line. Yang pertama tuh XL spasi V spasi. Lalu kita klik di bagian sudutnya, sudutnya, sudutnya oke. Nah, lalu ini adalah garis untuk kolomnya. Nah, di sini ada kolom, ada balok, dinding. Lalu ini kita hapus ya kawan-kawan. Kita hapus. Kita hapus karena itu tidak nampak, ini adalah bagian dinding dalam. Jadi kita hanya coba kawan-kawan membayangkan kita melihat suatu bangunan, apa yang nampak. Berarti kalau kita lihat dari depan, berarti yang nampak itu ya sudut-sudutnya, jendela, atap, itu kawan-kawan. Berarti yang bagian dalam ini kita tidak melihatnya dari sisi pandang dari luar. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini keterangan terasnya 00 sama dengan teras depan, samping dengan depan sama ya kawan-kawan. Jadi sekarang saya akan membuat extend EX spasi, klik kiri di sini, klik kanan, lalu klik kiri lagi. Oke, lalu kita trim. Nah, ini adalah muka. Sekarang saya trim dulu kawan-kawan. Nah, di sini kan kondisi kita kan muncul kawan-kawan dari potongan itu aja ada muncul sedikit segini. Lalu kita satukan. Berarti yang nampak tuh bagian sini ya, kayak itu, sini, di sini, di sini, di sini. Kawan-kawan cukup mengikuti perintah yang ada saja ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Kita copy, kita letakkan di pinggir kolom. Ini kolom yang lama kita hapus. Kita trim. Hapus lagi ya kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang masih bingung dengan keyboard yang saya apakan, mending kawan-kawan memperdalam keyboard shortcut yang ada di sini ya. Lalu saya akan mirror ini MI. Lalu saya mirror di sini. Oke, saya extend lagi. Di sini di sini ada dinding, berarti saya buat dinding di sini dan di sini. Oke, kita hapus. Kita hapus ya kawan-kawan. Oke. Menggambar itu tidak susah ya kawan-kawan kalau kita ada minat. Oke kawan-kawan, jadi inilah dari tampak itu sendiri ya kawan-kawan. Nah, apa ini kawan-kawan? Oke. Menggambar itu mudah ya kawan-kawan, mudah dan menyenangkan. Oke, kita trim, Oke. Jadi kawan-kawan kalau bingung dengan apa yang saya shortcut, teman-teman harus belajar lagi ya tentang cara shortcut itu sendiri. Saya lebih fokus sekarang menjelaskan kepada pembuatan tampaknya sendiri ya. Lalu saya hubungkan sampai ke ujung sini ya. Saya hapus saja yang tidak berguna ini. Oke. 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 Nah, ini adalah kepala pondasi yang nampak sedikit ya kawan-kawan. Oke. Nah, di sini saya lihat di potongan saya yang untuk WC teras saya tidak nampak potongannya, jadi saya samakan ketinggiannya dengan atap musola ini ya, atau dengan teras samping ini. Oke, saya sampaikan. Oke, di sini saya membuat keluarnya dak ini yaitu 50. Nanti saya buat ini juga 50, ini 50, lalu saya trim, extend, saya trim, 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 trim. Oke, trim. Saya MA itu nanti ada garis ini tipis nih tebal. Kalau kita MA pada garis tipis kita klik di garis tipis, lalu kita klik ke garis tebal, dia akan menyamainya kawan-kawan. Oke. Oke, kawan-kawan, mungkin kawan sudah paham ya. Ini adalah balok yang nampak dari sananya ya. Oke, bro.
Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat pekerjaannya mulai hampir selesai ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk terasnya nanti kita juga samakan ya kawan-kawan dengan plat tab. Jadi ini tetap 0,5 jaraknya dari pinggir, 0,5 jaraknya dari pinggir. Oke kawan-kawannya. Lalu kita MA kan lagi. Nah, di saat seperti ini ya kawan-kawan. Jadi kita hubungkan J itu adalah penghubung antar garis ya kawan-kawan. J titik 1 titik 2 spasi titik 1 titik 2 spasi. Lalu kita trim yang bagian-bagian dalamnya ya Kang. Sorry kawan-kawan. Ini hanya bagian luarnya. Kenapa banyak garis-garis seperti ini? Karena kita melihat dari depan bahwa plat ini bagian depannya. Ini adalah plat bagian belakang. Itu penandanya kawan-kawan. Kita trim bagian dalam untuk bagian kolomnya. Ini juga sama. Dan ini juga kita trim bagian luarnya ya kawan-kawan. Oke. Nah, di sini kawan-kawan sudah memahaminya bukan? Itu mudah bukan? Nah, untuk pembuatan atap itu sendiri kawan-kawan itu sangat mudah sekali. Yang pertama, kita hanya menghubungkan garis. Bisa kawan-kawan menggunakan line, construction line, dan construction separuh. Kalau construction separuh itu keyboardnya R, A, Y, ray, spasi, klik kiri, arahkan ke kanan, klik kiri, spasi. Oke kawan-kawan, hanya itu bedanya. Kita copy, copy di bagian sudut di ujung-ujung ini kawan-kawan yang nampak bagian depan. Oke. Lalu kita hapus gording, tarik, skor tega, skor miring, tiang makelar, kaki kuda-kuda, kita hapus kawan-kawan, kecuali dengan yang bagian garis atas saja. Semuanya kita hapus. Kita hapus bagian ini juga kawan-kawan untuk bagian kolomnya karena oke. Lalu di sini kita hapus bagian yang berlebih, kita hapus. Oke, kita trim lagi. Di sini kita trim, di sini kita trim. Trim. Oke kawan-kawan. Hapus. Nah, beginilah jadinya kawan-kawan. Kita hapus yang tidak perlu ya kawan-kawan. Oke. Oke kawan-kawan. Kita hapus lagi yang bagian ini. Ternyata garisin dua kawan-kawan. Oke. Kita trim. Oke. Nah, jadilah atap kita ya kawan-kawan. Oke, sederhana bukan? Nah, ini adalah bentuk dari atapnya. Karena saya membuat atapnya hanya bagi bagian ini saja kawan-kawan, bagian petak ini. Sama bagian samping, nah, ini tampak samping kanan ya. Tampak samping kanan. Oke. Jadi saya membuat atapnya bercabang kayak ini ya kawan-kawan. Nah, di sini kan kita sudah membuat, lalu saya buat garis bantu di sini dari as kolom ini kan, lalu saya copy ini, copy lalu saya mirror. Karena bentuk atap saya seperti ini. Yaitu teras saya punya atap kecil perisai dan ini adalah atap perisai yang besarnya. Saya trim, lalu saya copy ini, saya copy dan selalu saya copy. Oke, dan jadilah atap saya kawan-kawan. Jadi saya ambil dari arsir ini saja kawan. Jadi saya oke. Atau asalan atap itu ANSI 31 ya kawan-kawan, dengan skala 45 itu skala ke bawah ini untuk apa namanya itu? Atap seng, simbol atap seng. Persiapan atap seng. Oke. Nah, di sini kan gambarnya sudah hampir jadi kawan-kawan, hampir mirip bukan? Memang mirip lah. Oke, selanjutnya kita hanya menentukan bagaimana sih cara peletakan pintu, jendela, dan ventilasi. Yang pertama saya kembali ke denah, lalu saya construction line, saya vertikalkan. Saya letakkan posisinya di sini, klik di sini bagian sisi kiri jendela ataupun sisi tengah kawan-kawan. Lalu sisi kiri pintu, sisi kiri jendela. Oke.
Nah, di sini elevasi dari teras ke ruang tamu itu atau dalam rumah itu 10 senti. Jadi saya lihat di sini kan bagian dari tanah ke sini 30 senti. Lalu saya offset, offset itu offset menggandakan garis ya kawan-kawan. 0,1 set. Lalu saya trim. Nah, di sini kan di sini saya fokus di garis ini ya kawan-kawan. Oke. Mana dia? Oh, ini. Lalu untuk desain bangunan saya ini kan untuk apa yang nama tuh? Tinggi kuzen itu sendiri offset 2,1 ya kawan-kawan, itu tinggi pintu kawan. Di offset lagi 0,05 cm untuk ketebalan kuzennya. Offset 0,05 ke sini, dan lalu saya berapa ukuran pintu saya ya? Berapa tuh, Kang? Oh, 120 kawan-kawan. Offset 1,2 itu bagian dalam-dalam ya kawan-kawan. Bagian dalamnya lalu saya offset keluarnya 5 cm lagi ya kawan-kawan. Lalu saya trim. Set. Oke kawan-kawan, saya trim. Dan trim. Oke, jadilah kuzen pintunya. Oke kawan-kawan. Selanjutnya untuk membuat kuzen jendela, di sini saya patokannya kepala pintu ini. Net set. Itu kawan-kawan, itu gunanya ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Tuh. Jadi sini saya membuat ukuran kuzen saya sama di dinah, saya konstruksi lagi dengan vertikal ke atas satu. Oke kawan-kawan, jadi terbentuklah kuzen pintu seperti ini. Lalu saya trim. Nah, untuk ketinggiannya itu tergantung selera kawan-kawan sendiri ya. Kalau di sini saya membuat di dalamnya 1,5 saja lah. Terus offset keluar 0,05, saya extend lagi, extend, saya trim, saya trim. Lalu ini saya mirror aja kawan-kawan. Nah, saya mirror saja karena posisinya sama. Saya mirror saja ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Begitu mudah bukan? Oh, sini garisnya kena putus ya kawan-kawan. Oke. Begitu mudah bukan? Nah, untuk membuat jendela ini hanya simpel saja kawan-kawan, dengan penyusunan yang dua ini kan jendela kita sudah selesai satu, kita copy aja. Copy. Lalu kita copy ini, copy, kita copy ke sini, kita extend, kita trim, extend, trim. Alah. Begitu mudah bukan? Oke. Di sini kan sudah selesai ya kawan-kawan untuk pembuat jendela. Kalau kawan-kawan ingin membuat jendela mati, kawan-kawan tinggal hanya mengatur saja. Tapi kalau kawan-kawan ingin membuat jendelanya seperti jendela berdaun, kawan-kawan harus offsetnya. Jangan offset langsung kawan, itu sangat merepotkan sekali. Tekan B, O, spasi, pick point, lalu klik pick point tadi, lalu kita klik kiri bagian yang akan kita jadikan sebagai rectangle itu sendiri. Lalu kita klik kiri spasi 2 kali. Oke, sekali saja bisa ternyata kawan-kawan. Nah, jadi garisnya menyambung kawan-kawan. Ini kita offset aja 0,07. Jangan lupa kita hapus kawan-kawan karena garisnya akan dempet. Kita merah aja kawan-kawan. Kita copy ya kawan-kawan. Hanya begitu mudah kawan-kawan. Di sini pintunya itu kawan-kawan saya gariskan line di sini, saya bukan BO lagi, lalu saya pick point, lalu saya klik kiri, spasi, dan 0,1 untuk untuk jendela itu, untuk pintu ya kawan-kawan. Di bawahnya sini saya buat aja di 15, kan di bawah tuh jarang orang membuat yang seperti itu kawan-kawan. Di 0,05 saja kawan-kawan. Oke. Maka kawan ingin membuatnya pintu berkaca, boleh dengan arsir aja yang mungkin tengah ini, tapi kalau ingin membuat pintunya berdaun, kawan-kawan harus membuatnya lagi. Contohnya seperti sederhana aja kawan-kawan. Oke, saya ambil sini 0,5 kan daunnya 10, jadi saya offset 0,05.
Saya trim. Saya BO lagi, saya klik kanan. Oke, offset 0,03 supaya saya bisa membuat daunnya. Lalu saya kasih seed, seed. Oke, kita buat. Oke guys. Oh, nice kawan-kawan. Kita hapus lagi. Mudah bukan? Oke, lalu selanjutnya kita mirror ya kawan-kawan. Oh, mirror, copy aja kawan-kawan. Karena saya tidak apa nama itu. Oke. Anggap saja pintunya seperti ini kawan-kawan. Sebenarnya pintunya lebih mantap lagi saya buat kawan-kawan seperti ini. Cuman lama aja kawan-kawan. Dulu kita arsir aja kawan-kawan dengan ambil arsir ini saja kawan-kawan. Arsir ANSI 36 dengan skalanya 1, angelnya 0. Oke. Ini yang bagian untuk kaca ya kawan-kawan. Nah, di sini saya membuat ketebalannya 0,0 ya kawan-kawan. Di saat kita memprint ketebalan untuk arsiran dan garis-garis pintu rumah atap ini terlihat berbeda ya kawan-kawan. Di sini saya membuat 0,13 mili, di sini saya 0,0 mili. Walaupun 0,00 mili tetap saja itu keluar di printer tuh ya kawan-kawan. Cuman saja garisnya tipis, itu saja. Oke, let's go. Nah, setelah selesai tampak depan seperti ini kawan-kawan ya, kawan-kawan tinggal membuat kayak apa aja ventilasinya kayak gigi seperti ini atau seperti ini boleh saja kawan-kawan. Terus pakai ini aja lah kawan-kawan, kita copy aja lah. Ventilasi itu tergantung kawan-kawan. Biasanya ventilasi itu di atas jendela. Kalau jendelanya tidak mempunyai jalusi, pasti mempunyai ventilasi beton ataupun pintunya. Hanya kita copy-copykan seperti ini saja tanpa basa-basi, tanpa baca-baca lama. Ini di sini aja lah kawan-kawan, di tengah supaya bagus. Kita merah aja. Oke. Tentunya kalau WC tanpa ventilasi itu bagaikan hampa ya kawan-kawan, pengap. Kita kasih di sini kawan-kawan. Ya, ada di sini ada saya buat. Oh, ada kawan-kawan. Cuman ventilasinya beda ya. Sekarang saya buat aja lah. Tuh, imajinasi saya saja. Sekarang kawan-kawan, ingin seperti apa ventilasinya? Serah. Oke. Surah. Murah. Nah, selesai satu tampak ya kan, tampak depan. Ini tampak depan. Kita tuh mengacu pada denah. Nggak perlu lagi kita buat dari awal. Cukup ambil dari potongan itu sendiri. Kita hapus yang tidak perlu. Lalu kita membayangkan kalau kita berdiri di depan bangunan ini, kita menghadap ke bangunannya. Apa yang kita nampak dari luar? Otomatis bagian sisi dinding yang di luar ini kita menampakkannya. Bagian dalam tuh jelas kita tidak nampak. Misalkan di sini ada kolom, otomatis garis kolom itu ada dua karena garis kolom ini berada di depan daripada dinding ini. Itu kawan-kawan cara pembacaan gambar ya. Mungkin kawan harus belajar lagi cara membaca gambar, menghayal, dan sebagainya macam. Nah, di sini saya lanjut untuk potongan. Semuanya sama sebenarnya kawan. Ambil dari potongan kawan sendiri itu saja. Tuh copy sini, lalu ambil gambar yang di denah, copy di bawahnya. Ini tampak samping kanan, ambil tampak samping kanan kan ini dalam bentuk tampak depan kita melihat di sini, tampak kanan kan melihat di sini. Lalu kita rotate aja. Apanya namanya nih? Denah ini kita rotate. Contoh seperti ini. Kan ini bagian belakang ya kawan-kawan dengan dindingnya kita tuh kita vertikalkan di atas lalu kita copy gambar denahnya. Di sini tampak kanan, tapi tampak kanan nanti harus kita kebawahkan posisinya. Nanti kita rotate, kita blok, kita rotate. Seperti ini kawan-kawan. Ini tampak depannya. Tampak depan ini samping kanan tadi. Kita hanya menyatukan dari tadi aja kawan-kawan. Kita tumpang di sini. Selesai. Kenapa seperti itu? Karena kan kita mengambil dari potongan. Potongan kan menampakkan isi bagian dalam. Keuntungan membuat potongan ini kita lebih gampang untuk membuat bagian sisi atap. Di bagian tempat depannya jelas kan kita memotong dari titik B. Itu kawan-kawan lakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Di mana garis yang nampak di bagian samping kanan ini bagian ujung sini, ujung sini, ujung sini, sini ada dua kan? Soalnya sini terputus. Tidak ada dinding, karena nampak dua sisi bagian kolom itu. Kawan-kawan cukup melakukan itu. Bagaimana kawan-kawan? Gampang bukan? Mari belajar kawan-kawan supaya kita bisa membangun sebuah negara, memajukan sebuah pembangunan Indonesia Raya.
Oke kawan, sekian dari saya. Kalau mohon maaf, kalau salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Di mana matikannya kawan-kawan? Oh, di sini.